Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan mempresentasikan terkait materi dengan judul Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau UKL dan UPL. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yang beranggotakan saya sendiri Hilma Adita Indriani dengan NIM 1801053, dan ada Muhammad Zidan Ramdhani dengan NIM 1806672, dan ada Nindya Salsabila dengan NIM 1801152, dan ada Safira Amelia dengan NIM 1808080. Selanjutnya, bahasan yang akan dibahas, di sini terdapat 6 poin. Yang pertama itu ada identitas pemakarsa, kemudian yang kedua ada rencana usaha dan kegiatan, yang ketiga terdapat garis besar komponen rencana usaha dan kegiatan, kemudian yang keempat terdapat dampak lingkungan yang ditimbulkan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup, serta upaya pemantauan lingkungan hidup. Kemudian yang kelima, di sini ada jumlah dan jenis izin yang dibutuhkan, serta yang keenam ada surat pernyataan. Yang pertama yaitu terkait identitas pemakarsa. Di sini terdapat nama perusahaan yaitu ada PT Ars Energy Resource dengan penanggung jawabnya itu Antoni Rahmat Sunario, dan untuk jabatannya sebagai Direktur PT Ars Energy Resource. Kemudian untuk alamatnya di sini terdapat di Equity Tower nomor 8 di Jalan Jenderal Sudirman nomor 52 sampai 53 Jakarta. Kemudian untuk nomor teleponnya tertera 221 2903 5699, dan untuk nomor faksnya di sini ada 221 2903 5677. Kemudian untuk rencana usaha dan kegiatan, yang pertama di sini ada nama rencana usaha dan kegiatan, yaitu pembangunan refinery natural gas dan juga prasarananya di PT Ars Energy Resource. Kemudian untuk lokasi rencana usaha dan kegiatannya, untuk luas lahan pembangunan refinery natural gas dan juga PT Ars Energy Resource ini kisaran 26.225 meter persegi. Kemudian layout refinery natural gas dan prasarana PT Ars Energy Resource ini tertera untuk gambarnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya untuk lokasi flare, perpipaan, dan unit refinery natural gas PT Ars Energy Resource ini di lahan kawasan PT Maspion Industrial Estate Gresik. Untuk gambarannya dapat dilihat kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, terdapat lokasi refinery natural gas dan juga prasarananya terletak di lahan kawasan PT Maspion Industrial Estate di Desa Sukamulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Nah, untuk gambarnya dapat dilihat kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, untuk poin yang ketiga di sini terdapat skala ataupun besaran rencana usaha dan kegiatan, di mana rencana pembangunan refinery natural gas dan juga prasarananya PT Ars Energy Resource ini menggunakan bahan baku natural gas ataupun gas alam sebesar 40 million metric square cubic feet per day, dan menghasilkan produk land gasnya itu sebesar 34,85 million metric square cubic feet per day. Kemudian untuk LPG ataupun liquefied petroleum gas sebesar 0,015 million metric square cubic feet per day. Dan untuk condensate sebesar 0,334, yang dimana wajib dilengkapi dengan dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan juga upaya pemantauan lingkungan UKL dan juga UPL. Dan di sini juga tertera dalam upaya pengelolaan lingkungan dan juga upaya pemantauan lingkungan ataupun UPL,
untuk peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 30 tahun 2011 tentang jenis usaha dan juga kegiatan yang wajib dilengkapi, yaitu upaya pengelolaan lingkungan hidup dan juga upaya pemantauan lingkungan hidup ataupun UPL. Dan untuk poin yang kedua, di sini juga tertera berdasarkan surat Deputi MENLH 01233 terlampir pada tahun 2013 tentang daftar usaha atau kegiatan sektor energi dan juga sumber daya milenial yang wajib dilengkapi, yaitu UKL dan juga UPL. Dan poin yang terakhir, berdasarkan peraturan Bupati Gresik No. 1 tahun 2013 tentang jenis rencana usaha ataupun kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan juga upaya pemantauan lingkungan hidup. Selanjutnya, yaitu membahas terkait garis besar komponen rencana usaha dan juga kegiatan. Di sini untuk poin yang pertama, yaitu kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang, di mana rencana pembangunan refinery natural gas dan juga prasarananya itu berada di lokasi kawasan PT Masupion Industrial Estate yang telah mempunyai izin lingkungan yang dimana masih berlaku berdasarkan pasal 73 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan, maka dokumen lingkungan ANDAL dan juga RKL dan RPL PT Masupion Industrial Estate ini yang berada di kawasan Manyar telah mendapatkan persetujuan Menteri Perindustrian dan juga Perdagangan Republik Indonesia nomor 730 tahun 1996 yang dinyatakan tetap berlaku dan dipersembahkan sebagai izin lingkungan. Untuk lokasi kegiatan pembangunan refinery natural gas dan juga prasarana PT Asinergi Research ini pada wilayah daerah selatan itu terdapat 7 derajat Celcius, kemudian ada 100 derajat, 38 derajat, sedangkan untuk bagian timur itu terdapat 112 derajat, 52 derajat, dan juga 16 derajat. Kemudian wilayah administrasi yang terletak di Desa Sukamulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, untuk lokasi kegiatan refinery natural gas dan juga prasarana PT Asinergi Research itu dapat dilihat pada gambar 2 yang tadi telah sebelumnya ditunjukkan. Yang ini dapat dilihat. Kemudian selanjutnya memasuki ke poin yang kedua, persetujuan prinsip atas rencana, di mana rencana kegiatan pembangunan refinery natural gas dan juga prasarana PT Asinergi Research yang berada di kawasan industri Masupion di Jalan Gama, Desa Sukomulyo, Kabupaten Gresik ini telah dilengkapi dengan surat pengukuhan pengusaha kena pajak dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta, Kebayoran Baru pada yang tertera pada tahun 2014, di mana izin prinsip penanaman modal dalam negeri ini atau dalam artian perubahan dari izin prinsip penanaman modal pada tahun 2014 dan izin persetujuan mulai kegiatan pembangunan LPG plant itu untuk pembangunan refinery natural gas dan juga prasarana PT Asinergi Research yang telah diberikan oleh PT Masupion Industrial Estate yang dimana tertera pada tanggal 7 Februari tahun 2014. Poin selanjutnya ada uraian mengenai komponen rencana kegiatan, yaitu rencana pembangunan refinery natural gas dan prasarana berbahan baku 40 mmsc FD atau million standard cubic feet per day. Wet gas didasarkan pertimbangan institusional sesuai surat PJS. Pembakaran wet gas masih mengandung polutan gas dari hasil pembakaran kandungan C3+ sebesar 6-8%. Kandungan uap air jenuh yang masih terkandung pada wet gas dapat menyebabkan terjadinya korosi pada alat pembakaran. Rencana operasional refinery gas alam PT Asinergi Resource menggunakan wet gas sebesar 40 mmscvd
dan produk yang dihasilkan lin gas sebesar 34,85 mmscfd, LPG dengan kandungan utama C3 dan C4 sebesar 238 ton per hari, serta kondensat dengan kandungan C5 sebesar 307 barrel per day. Kebutuhan air untuk kegiatan refinery natural gas ini dipenuhi dari PDAM di kawasan Maspion Industrial Estate. Kebutuhan air pada tahap konstruksi diperkirakan sebesar kurang lebih 20,05 meter kubik per hari, atau kamar mandi karyawan sebesar kurang lebih 20,05 meter kubik per hari, dan penyiraman lahan sebesar kurang lebih 0,5 meter kubik per hari ditambah kurang lebih 20 meter kubik atau 1 kali uji hidrostatik pipa. Lalu di bawah ini ada tabel kebutuhan bahan kimia refinery natural gas PT Asinergy Resource. Lalu kebutuhan energi pada setiap tahap pembangunan akan disuplai dari perusahaan listrik negara atau PLN sebesar kurang lebih 500 kWh, di samping penyediaan genset untuk emergensi berkapasitas kurang lebih 500 kW, 220 volt, 380 volt, dan 50 Hz apabila terdapat pemadaman aliran listrik. Kebutuhan listrik refinery natural gas dan prasarana PT Asinergy Resource ini disajikan pada tabel 2 ini, yang ada di samping ini. Lalu rencana pembangunan refinery natural gas dan prasarana PT Asinergy Resource ini sesuai timeline adalah tahap prakonstruksi. Kegiatan pada tahap prakonstruksi yaitu penentuan lokasi lahan termasuk pengurusan izin-izin, desain peralatan, serta penyiapan lahan termasuk soil test dan pembuatan direktur kit. Lalu di sini ada tabel 3, yaitu jadwal perencanaan pembangunan refinery natural gas dan prasarana PT Asinergy Resource, yaitu meliputi tahap prakonstruksi, yaitu ada penentuan lokasi refinery natural gas dan prasarana PT Asinergy Resource. Kegiatan penentuan ini di kawasan industri Maspion, pertimbangan teknis terkait dengan ketersediaan lahan, kondisi lahan, aksesibilitas lokasi penggunaan lin gas atau user. Lalu sedangkan pertimbangan untuk institusional dilakukan sesuai kebijakan dari PLN. Kebijakan PLN ini menyatakan bahwa pengoperasian pembangkit listrik berbasis gas bertujuan untuk meningkatkan nilai dari gas untuk menggantikan BBM. Lalu selanjutnya ada pembuatan direksi kit, yaitu untuk menampung aktivitas tenaga kerja konstruksi dan sebagai gudang penyimpanan alat-alat dan material. Lalu ada penyiapan lahan. Sebelum kegiatan konstruksi, lokasi kegiatan harus dibersihkan dari berbagai tanaman yang ada di atasnya. Lokasi juga harus diratakan dengan menambah tanah uruk dan dilakukan pematangan lahan, dengan memadatkan lahan menggunakan alat berat untuk mendapatkan lahan yang stabil. Lalu selanjutnya ada tahap konstruksi, yaitu meliputi mobilisasi dan demobilisasi tenaga kerja. Rencana kegiatan pemasangan pipa dan pembangunan refinery natural gas dan prasarana PT Asinergy Resource ini membutuhkan 40 orang tenaga kerja. Pihak kontraktor yang bekerja sama dengan pihak PT Asinergy Resource ini telah memiliki tenaga kerja tetap maupun kontrak yang sesuai dengan kompetensi standarnya. Lalu selanjutnya ada mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material. Material dan peralatan yang digunakan untuk pekerjaan pemasangan pipa, pembangunan refinery natural gas, dan prasarana PT Asinergy Resource ini adalah terkontrol. Lalu selanjutnya ada pembangunan prasarana perpipaan gas dan flare gas yang terdiri dari pemasangan flare di areal kawasan industri Maspion. Lalu selanjutnya ada tahap operasi, meliputi rekrutmen tenaga kerja. Kegiatan refinery ini dengan terlebih dulu dilakukan startup dan performance operation. Setelah proses permulaan operasi berjalan sukses, maka PT Asinergy Resource ini siap dioperasikan sesuai dengan rencana. Lalu selanjutnya ada operasional prasarana perpipaan gas dan flare gas, yaitu raw gas atau gas alam yang diolah pada refinery natural gas PT Asinergy Resource sebesar 40 mmscfd, yaitu sebesar 967,2 ton per hari berasal dari PT Bukit 2 Blok 5. Lalu selanjutnya ada operasional refinery natural gas dengan bahan baku raw gas dari Bukit Tua Blok 5 sebesar 40 mmscfd menghasilkan 3 macam produk lahan.
Mungkin bisa dilanjut ke slide berikutnya. Mangga Nindi. Baik, dari pembangunan refinery ini terdapat 3 upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Ada 3 tahap, itu ada tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, dan tahap operasi. Next. Yang pertama ada tahap prakonstruksi, yaitu pada penyiapan lahan. Sumber dampaknya itu penyiapan lahan, lalu jenis dampaknya itu penurunan kualitas udara, gangguan lalu lintas, kerusakan jalan, penurunan kesehatan masyarakat. Lalu lokasinya itu radius 500 meter dari areal kegiatan pembangunan. Lalu besaran dampaknya itu jumlah gangguan lalu lintas, jumlah kerusakan jalan, jumlah pengaduan gangguan kesehatan. Selanjutnya. Dari dampak-dampak yang telah disebutkan tadi, bentuk upaya pengelolaan lingkungannya yaitu dengan truk pengangkut peralatan mengantongi izin kapasitas muatan dan uji emisi standar yang berlaku di Jawa Timur. Lalu operasional dari pengangkutan penyiapan lahannya itu terjadwal. Nah, jadwal mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material disesuaikan dengan jadwal pengangkutan di kawasan Maspion. Lalu jalan yang dilewati truk pengangkut peralatan dan material disesuaikan dengan kelas kendaraan. Selanjutnya. Lalu ada upaya pemantauan lingkungannya. Tadi pengelolaannya, sekarang pemantauan pada tahap prakonstruksi, yaitu melakukan pemantauan terhadap kualitas udara ambien berdasarkan baku mutu SK Gubernur Jatim dan PPRI nomor 41 tahun 2009 mengenai lokasi pengelolaan. Lalu melakukan pemantauan terjadinya gangguan lalin atau lalu lintas, kerusakan jalan di radius 500 meter dari area kegiatan pembangunan refinery natural gas dan prasarananya PT Asinergi Resource. Lalu melakukan pemantauan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat. Nah, lokasi pemantauannya itu di daerah sekitar Desa Sukamulyo. Periode pemantauannya setiap bulan selama penyiapan lahan pada tahap prakonstruksi pembangunan. Institusi pengelola dan pemantauannya itu ada pelaksananya PT Asinergi, pengawasnya Ditjen Migas BLH, Kabupaten Gresik, Dishub, PT Maspion Industrial Estate, dan pelaporan itu dari BLH Gresik atau Badan Lingkungan Hidup. Next. Next. Lalu selanjutnya di sini ada tahap konstruksi. Tahap konstruksi yang pertama itu ada mobilisasi peralatan dan material. Lokasi pengelolaannya di radius 500 meter dari area kegiatan pembangunan. Jenis dampaknya terjadi gangguan lalu lintas darat dan laut pada radius 500 meter dari area kegiatan refinery natural gas dan prasarananya. Lalu besaran dampak. Jumlah kemacetan lalu lintas di darat dan laut untuk periode pengelolaannya selama kegiatan konstruksi refinery natural gas dan prasarananya di PT Asinergi. Next. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan yaitu operasional mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material itu terjadwal disesuaikan dengan jadwal transportasi darat dan laut dan peraturan yang berlaku di kawasan Maspion Industrial Estate. Selanjutnya. Untuk pemantauan pada tahap konstruksi mobilisasi ini dengan memantau terjadinya kemacetan lalu lintas di darat dan di laut pada radius 500 meter dari area kegiatan. Untuk lokasi pemantauannya itu di daerah Sukamulyo. Di periode pemantauannya setiap bulan selama kegiatan konstruksi di mobilisasi ini. Selanjutnya, next. Lalu tahap konstruksi yang kedua ada pemasangan perpipaan dan gas flare. Sumber dampaknya itu berasal dari pemasangan perpipaan dan gas flare. Lokasi pengelolaannya areal sekitar pemasangan perpipaan dan gas flare. Jenis dampaknya potensi kebakaran, kecelakaan kerja. Besaran dampaknya juga sama, yaitu terjadinya kebakaran, jumlah terjadinya kecelakaan kerja,
menurut Permenaker nomor 5 tahun 1996. Lalu periode pengelolaannya itu selama pemasangan perpipaan dan gas flare. Next. Bentuk upaya pengelolaan lingkungannya yaitu dengan menyediakan fasilitas kebakaran atau APAR dan memanfaatkan fasilitas pemadam kebakaran yang ada di kawasan Maspion Industrial Estate seperti air hidran dan sistemnya. Lalu tenaga ahli memiliki standar Jurulas 6G atau sertifikasi migas atau Depnaker. Perpipaan mengacu pada ASME dan API. Tenaga ahli mempunyai sertifikat kelayakan penggunaan peralatan atau SKPP dan sertifikat kelayakan penggunaan instalasi atau SKPI dari migas. Flare diletakkan di areal di dekat jeti dan laut untuk menangani kelebihan gas. Pengukuran tekanan pipa induk menggunakan dead weight tester dan pressure recorder chart sebagai data pembanding. Pengukuran pipa servis menggunakan pressure recorder chart. Selanjutnya. Nah, untuk bentuk upaya pemantauan lingkungannya yaitu dengan memantau terjadinya kebakaran dan kecelakaan kerja yang akan dilaksanakan, yang akan diprediksi. Lalu lokasi pemantauannya di areal sekitar pemasangan pipa dan flare. Periode pemantauannya setiap bulan selama kegiatan pemasangan pipa dan flare pada tahap konstruksi pembangunan. Lalu institusi pengelola dan pemantauannya yaitu untuk pelaksananya PT Asinergi, pengawas Ditjen Migas, BLH Kabupaten Gresik, Disnaker atau Dinas Tenaga Kerja, PT Maspion Industrial Estate. Untuk pelaporannya itu BLH Gresik. Selanjutnya. Untuk tahap konstruksi yang ketiga yaitu pemasangan unit refinery natural gas. Nah, sumber dampaknya ini dari pemasangan unit refinery natural gasnya, lokasi di area sekitar pemasangan, lalu jenis dampaknya juga potensi kebakaran, kecelakaan kerja, besaran dampaknya, jumlah terjadinya kecelakaan kerja dan terjadinya kebakaran, lalu periode pengelolaannya itu selama kegiatan pemasangan unit refinery gas. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan dari pemasangan unit refinery natural gas ini dengan menyediakan fasilitas APAR, memanfaatkan fasilitas pemadam kebakaran yang ada di sekitar kawasan Maspion Industrial Estate, seperti air hydrant dan sistemnya. Lalu tenaga ahli mempunyai sertifikat kelayakan penggunaan peralatan SKPP dan SKPI dari migas. Nah, lalu pekerjaan inlet separation dan molecular sieve dehydration system, lalu cryogenic NGL recovery dan residue compression system, pentan system, hot oil system, dan utility system dilakukan sesuai standar internasional yang berlaku. Selanjutnya. Upaya pemantauan lingkungan yang dilakukan yaitu dengan memantau terjadinya kebakaran dan kecelakaan kerja di selama kegiatan pemasangan itu. Untuk lokasinya itu di daerah sekitar Desa Sukomulyo atau sekitar pemasangan unit refinery natural gas, lalu periode pemantauannya setiap bulan selama kegiatan pemasangan unit refinery natural gas. Untuk institusi pengelolanya PT Asinergi, untuk pelaksananya pengawas Ditjen Migas, lalu BLH, Disnaker, PT Maspion Industrial Estate, dan untuk pelaporannya itu BLH Gresik. Oke, selanjutnya ada tahap operasi rekrutmen tenaga kerja. Sumber dampaknya yaitu rekrutmen tenaga kerja. Lokasi pengelolaannya berada di refinery natural gas. Jenis dampaknya yaitu kesempatan tenaga kerja dan peningkatan PAD. Besaran dampaknya, jumlah tenaga kerja dari Gresik, Surabaya, dan sekitarnya, dan peningkatan PAD. Periode pengelolaannya selama kegiatan operasional unit refinery gas. Next. Yang pertama ada tahap operasi rekrutmen tenaga kerja. Bentuk upaya pemantauan lingkungannya yaitu memantau besarnya gaji karyawan sebagai acuan UMR
disesuaikan dengan peraturan di Kabupaten Gresik. Memantau pembayaran pajak untuk daerah Kabupaten Gresik sesuai peraturan yang berlaku di Gresik secara tepat waktu. Lokasinya di kantor PT Arsinergi, periodenya setiap tahun selama kegiatan operasional refineri natural gas dan prasarananya. Institusi pengelolaan dan pemantauannya, pelaksana ada PT Arsinergi, pengawasnya ada Ditjen Migas BLH Kabupaten Gresik, Disnaker PT Maspion Industrial Estate, pelapornya ada BLH Gresik. Next. Selanjutnya ada tahap operasi dengan sumber dampak, operasional refineri natural gas dan prasarananya atau perpipaan gas dan flare. Lokasi pengelolaannya ada lokasi refineri natural gas, jenis dampaknya kebocoran gas, penurunan kualitas udara, potensi kebakaran, penurunan kesehatan masyarakat, keresahan masyarakat, timbulnya limbah pelumas bekas, timbulnya ceceran pelumas, timbulnya limbah cair domestik, terganggunya biota laut, penurunan kualitas air laut, dan timbulnya kemacetan lalu lintas laut. Besaran dampaknya, jumlah timbulnya bau, mercaptan, indikasi kebocoran gas LPG, parameter kualitas udara amblen berdasarkan baku mutu SK Gubernur Jatim nomor 10 tahun 2009. Jumlah terjadinya kebakaran berdasarkan Permenaker nomor 5 tahun 1996. Nilai indeks diversitas, jumlah kecelakaan kerja berdasarkan Permenaker nomor 5 tahun 1996. Serta jumlah terjadinya kebakaran berdasarkan Permenaker nomor 5 tahun 1996. Next. Selanjutnya ada pengelolaan operasional refineri gas dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup, maintenance peralatan unit refineri natural gas, semua peralatan fasilitas LPG dan condensate storage secara otomatis dan tersertifikasi oleh MYTSC CO Ltd dan diinspeksi oleh ENK-CO. Semua peralatan refineri natural gas dan penunjangnya memenuhi persyaratan health, safety, and environment. Studi HAZOP atau Hazard and Operability, maintenance fasilitas pemadam kebakaran, karyawan yang menangani bahan-bahan kimia B3 diberi pelatihan mengenal MSDS sesuai dengan prosedur pelatihan, mengendalikan bahan kimia B3 mengacu pada peraturan pemerintah RI nomor 74 tahun 2001 tentang pengelolaan B3. Selanjutnya dilanjut, pengenalian limbah B3 mengacu pada SMK 3 Permenaker nomor 5 tahun 1996 menyediakan oil capture dan mengoperasikan secara optimal, melakukan sampling biota air laut, plankton sebagai indikasi pencemaran air laut setiap 1 tahun sekali di laut sekitar unit refinery natural gas. Melakukan sampling udara ambien setiap 1 tahun sekali di areal unit refinery natural gas. Melakukan sampling air laut setiap 1 tahun sekali di area refinery natural gas. Selanjutnya ada jadwal pengiriman LPG menggunakan LPG Guide Lines dan aturan lain yang berlaku di Indonesia yang mengacu pada jadwal pengangkutan laut di kawasan Maspion Industrial Estate Gresik. Menyediakan SOP tanggap darurat, spesifikasi produk PLG memenuhi spesifikasi kebutuhan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi nomor 22.394 tahun 2009. Oke, next. Selanjutnya ada pemantauan operasional refineri gas. Bentuk upaya pemantauan lingkungannya yaitu memantau kualitas udara
ambien berdasarkan baku mutu SK Gubernur Jatim nomor 10 tahun 2009, memantau terjadinya kebakaran berdasarkan Permenaker nomor 5 tahun 1996, memantau kualitas air laut berdasarkan SK MENLH nomor 51 tahun 2004, memantau nilai indeks diversitas biota laut, memantau timbulnya bau merkaptan indikasi kebocoran gas LPG. Next. Selanjutnya ada tahap operasional kantor. Sumber dampak yaitu operasional kantor berlokasi di refinery Naturgas. Jenis dampaknya limbah padat perkantoran dan limbah cair domestik. Besaran dampaknya, parameter kualitas air limbah domestik berdasarkan peraturan MENLH nomor 112 tahun 2003 dan jumlah timbunan sampah padat perkantoran. Periode pengelolaannya selama kegiatan operasional unit refinery gas. Selanjutnya, bentuk upaya pengelolaan lingkungannya yaitu mengolah awal limbah cair domestik dengan cara membuat septic tank yang anaerobik. Selanjutnya, dialirkan ke pengolahan limbah cair yang tersedia di kawasan Maspion Industrial Estate Gresik. Selanjutnya, mengumpulkan sementara limbah padat perkantoran dengan memilah terlebih dahulu organik dan anorganiknya dipisah. Selanjutnya, dibuang di pembuangan sampah domestik di kawasan Maspion Industrial Estate Gresik atau di kawasan Maspion Industrial Estate Gresik bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Gresik. Oke, next. Selanjutnya ada jumlah dan jenis izin yang dibutuhkan. Jenis izin untuk pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel nomor 10. Di sini izin yang pertama dengan jenis kegiatan, penentuan lokasi rencana kegiatan. Next. Dan pembangunan refinery natural gas PT Arsinergi Research dan Prasanaranya. Jadi ada 2 jenis izin pada kali ini. Oke, next. Dan ini ada lampiran surat pernyataannya. Tertera di sini. Oke, dan sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, langsung saja bisa menggunakan kolom chat. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.